Shalom teman-teman, lagi di ibadah sekolah minggu GMI Makedonia, Jakarta. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu Dengar ya panggil nama saya. Teman-teman, sebelum memulai ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin sekolah minggu berkati dari awal sampai akhir ya Tuhan. Berkati guru yang mengajar di sekolah minggu kali ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sekarang mari kita memuji Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Hanya satu jalan ke surga dan Yesus terang dunia. Hanya
bertemu lagi di Kamu Perlu Tahu. Kali ini kita akan membahas tentang fakta-fakta menarik tentang mata. Mata merupakan salah satu panca indera yang penting bagi manusia. Jika selama ini yang kita tahu hanyalah mengenai penyakit mata dan juga plus minus serta silinder, maka sekarang mari kita membahas beberapa fakta unik lainnya tentang mata. Fakta yang pertama, ternyata semua yang kita lihat itu terbalik loh. Waduh, gimana nih penjelasannya? Misalnya begini, saat kita melihat gambar segitiga sama kaki, maka yang ditangkap oleh mata adalah segitiga itu terbalik. Nah, lantas bagaimana hingga akhirnya kita bisa melihat berbagai hal sesuai dengan bentuk sebenarnya? Otaklah yang membalik gambar yang ditangkap oleh mata sehingga terlihat seperti yang seharusnya. Ini adalah kerjasama yang sangat baik dalam tubuh kita tanpa pernah menyadarinya. Dan ini merupakan bukti bahwa Tuhan adalah pencipta yang tiada bandingnya di alam semesta ini. 2. Zaman dulu hanya ada satu warna bola mata. Apa itu? Sekarang rasanya kagum sekali ya melihat orang dengan bola mata yang berwarna cantik. Ada biru, hijau, hitam pekat, dan masih banyak lagi. Beberapa orang juga minder jika bola matanya berwarna coklat. Apa alasannya? Ternyata zaman dulu, tepatnya sejak adanya manusia, semuanya memiliki bola mata berwarna coklat. Jadi bisa dibilang warna ini merupakan warna paling asli dari bola mata manusia. Nah, bagaimana dengan warna lainnya? Dilansir dari beberapa situs di internet, warna biru dan lainnya belum ada sampai 6.000 tahun lalu. Wow, sebuah rahasia evolusi manusia yang menarik ya. 3. Semua manusia bermata biru adalah saudara. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, manusia dengan bola mata berwarna biru belum ada hingga 6.000 tahun yang lalu. Ada satu fakta seru lagi nih, yaitu semua manusia yang memiliki bola mata berwarna biru asli adalah saudara. Loh, kok bisa? Rupanya menurut penelitian, mereka yang punya bola mata biru berasal dari satu nenek moyang yang sama. Tapi bukan berarti menikah dengan yang sama-sama bermata biru dilarang. Karena kan nenek moyang sudah beranak pinak banyak sekali selama 6.000 tahun, sehingga gen yang dihasilkan sudah unik. 4. Tidak ada satu manusia pun yang bisa melihat warna merah. Ternyata manusia tidak bisa melihat warna merah walaupun memiliki penglihatan yang sehat. Setelah diteliti, bola mata manusia tidak memiliki kemampuan untuk melihat warna merah. Lantas, bagaimana cara kita melihat warna itu selama ini? Warna merah yang ditangkap oleh mata manusia selama ini adalah kombinasi dari warna yaitu hijau dan kuning. Pencampuran dua warna ini menghasilkan warna merah seperti yang kita lihat selama ini. So mind-blowing. Terakhir, tebak, berapa kali Anda berkedip dalam satu hari? Waduh, siapa yang mau menghitungnya ya? Biar tidak penasaran, menurut penelitian manusia berkedip 17 kali setiap menitnya. Kalau 1 jam ada 60 menit, maka satu hari ada 1440 menit. Totalnya, manusia berkedip 24.480 kali dalam satu hari. Wow, tidak menyangkanya ya. Terima kasih telah menyaksikan Kamu Perlu Tahu hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Dadah. Hai teman-teman, aku mau ke rahasia. Terima kasih. Kasih Yesus, indah indah oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga mekanda. Oh Yesusku. Kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Jadikan aku terangmu Tuhan. Berikan aku
adik-adik. Ya, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami ingin mendengarkan akan firman Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan memberkati, agar setiap kebenaran firman Tuhan kami sungguh mengerti dan memahaminya. Bukan hanya mengerti dan memahaminya, tapi biar kami juga dapat melakukan kebenaran firman Tuhan ini dengan pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Nah adik-adik, hari ini tema kita adalah bertekun dan memberitakan Injil. Ya, siapa di sini yang suka memberitakan Injil? Ayo tunjuk tangan. Ya, setiap kita harus suka memberitakan Injil, ya, karena setiap kita yang percaya kepada Tuhan, kita dipanggil untuk memberitakan Injil, ya. Nah, hari ini kita mau melihat firman Tuhan kita ya. Oke, siap? Siap. Nah, adik-adik, inilah tema kita hari ini, ya. Terus bertekun dan memberitakan Injil, ya. Inilah harapan kakak juga buat kita, ya. Kita juga harus terus bertekun di dalam kehidupan kita dalam mengikut Tuhan dan memberitakan Injil. Ya. Nah, siapa yang ingat hari Kamis yang lalu kita merayakan ibadah apa? Yo, ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Ya. Nah, jadi adik-adik, sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, ada kurang lebih dari 40 kali Tuhan Yesus berjumpa dengan murid-muridnya. Ya. Untuk apa Tuhan Yesus berjumpa dengan murid-muridnya? Tuhan Yesus ingin memberi pesan kepada murid-muridnya. Apa itu pesannya? Pesannya adalah agar para murid-murid dapat menjadi saksi Kristus, ya, untuk memberitakan Injil bagi seluruh kehidupan orang yang ada di dunia ini. Ya. Nah, bukan hanya itu aja pesan yang disampaikan Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus juga menceritakan tentang kerajaan Allah. Ya. Bagaimana gambaran tentang kerajaan Allah itu kepada murid-muridnya. Nah, ketika Tuhan Yesus telah menceritakan hal itu, Tuhan Yesus juga memberikan mereka suatu pengajaran bahwa waktunya nanti, waktu ketika Tuhan Yesus sudah bangkit ke sorga, ya, naik ke sorga, ya, maka ada Roh Kudus yang akan Tuhan berikan kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Kita lihat ya, bagaimana digambarkan seperti api, ya. Itu merupakan bagaimana mereka dipenuhi oleh Roh Kudus untuk mereka berani, untuk diberikan roh keberanian untuk memberitakan Injil bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Nah, setelah Tuhan Yesus menceritakan dan mereka meyakinkan kepada mereka bahwa mereka akan dipenuhi Roh Kudus, maka setelah itu Tuhan Yesus pun akhirnya naik ke sorga. Ya, kita lihat ya bagaimana Tuhan Yesus naik ke sorga. Ya. Nah, ketika Tuhan Yesus waktu itu sedang naik ke sorga, terangkat ke sorga, ya, maka murid-murid itu mereka terheran, ya, mereka terbengong, mereka tercengang atas apa yang mereka lihat. Ya. Mereka bingung. Wah, mereka begitu kagum melihat Tuhan Yesus naik ke sorga. Nah, ketika mereka di dalam kebingungan yang mereka alami, ya, tiba-tiba ada 2 orang yang memakai baju putih yang begitu kemilau. Ya. Maka 2 orang itu pun berkata kepada para murid, "Apa yang kau sedang perhatikan? Apa yang kau sedang lihat?" Ya.
Lalu mereka berkata, dua malaikat itu berkata, seperti itu jugalah engkau akan melihat Tuhan Yesus akan kembali ke dunia ini untuk kedua kalinya. Ya. Maka setelah mereka mendengar kabar dari malaikat itu, lalu seluruh para murid atau para rasul itu mereka kembali ke Yerusalem. Mereka kembali untuk menunggu, ya, sesuai dengan janji Tuhan kepada mereka, bahwa mereka ada waktu yang tepat, mereka akan dipenuhi Roh Kudus itu, dan mereka akan menjadi pemberita-pemberita Injil ke Yerusalem, ke seluruh dunia. Bahkan sampai ke kita sekarang pun kita mendengar tentang berita Injil itu. Ya. Bukan hanya itu, ya. Bukan hanya mereka kembali ke Yerusalem, tetapi ketika mereka kembali di Yerusalem, mereka pun bertekun di dalam doa. Wah, luar biasa ya. Mereka mulai menyembah Tuhan, mereka mulai berdoa, mereka mulai datang kepada Tuhan dalam hidup mereka. Ya. Dan mereka pun meminta kepada Tuhan. Mereka semua berminta kepada Tuhan, Tuhan, siapakah yang akan menggantikan Yudas yang sudah mengkhianati Engkau ya Tuhan? Ya. Karena waktu itu Yudas telah mati. Mereka meminta kepada Tuhan, mereka berseru kepada Tuhan. Ya. Siapakah yang akan menggantikan Yudas yang telah mengkhianati Yesus itu? Ya. Maka di situ ada dua orang yang mereka sedang minta kepada Tuhan. Siapakah di antara dua orang ini Tuhan? Baik Yusuf, baik itu juga Matias yang akan menggantikan Yudas. Maka ketika mereka meminta kepada Tuhan untuk siapa yang menjadi pengganti Yudas pada waktu itu, dan akhirnya yang terpilih adalah Matias. Maka Matiaslah yang akan menjadi pengganti Yudas Iskariot yang sudah mengkhianati Yesus. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal ini juga lah yang kita rindukan dalam kehidupan kita, agar kita juga dapat mengambil bagian dalam pemberitaan Injil. Kita juga dapat menjadi saksi Kristus dalam memberitakan Injil. Karena kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Kita dipanggil untuk memberitakan Injil. Kita dipanggil untuk mengabarkan tentang siapa Yesus itu bagi seluruh dunia yang ada. Mungkin adik-adik akan berkata, aduh Kak, gimana aku memberitakan Injil? Aku masih kecil. Gak mungkin aku bisa memberitakan Injil seperti para misionaris yang pergi ke tempat-tempat memberitakan Injil ke negara-negara. Ya. Tapi kita bisa memberitakan Injil lewat apa? Lewat doa. Kita bisa berdoa kepada Tuhan. Kita bisa melibatkan diri kita kepada Tuhan. Kita bisa meminta kepada Tuhan agar Tuhan bukakan hati setiap orang yang belum percaya kepada Tuhan. Agar mereka juga mendengar. Ada waktunya mereka juga akan mendengar akan firman Tuhan. Supaya kita juga bisa berdoa. Mengambil bagian dalam kehidupan kita untuk kita berdoa. Agar dunia ini betul-betul mengenal siapa Kristus dalam kehidupan kita. Lalu apa lagi yang bisa kita lakukan di dalam usia kita yang masih kecil dalam memberitakan Injil? Yang pertama tadi kita bisa terlibat dalam berdoa.
mendoakan tiap-tiap tempat, tiap-tiap daerah, baik yang ada misionaris atau tidak ada misionaris, agar dunia ini, semua orang di dunia ini mendengar akan siapa? Kristus. Dan yang kedua, kita juga bisa mengajak teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita, sahabat-sahabat kita, baik di tengah-tengah lingkungan kita yang belum percaya ataupun yang sudah percaya, untuk mereka mau ikut di dalam persekutuan, ya. Untuk mereka bisa terlibat di dalam mendengar akan firman Tuhan. Mereka mengajak mereka untuk beribadah kepada Tuhan, ya. Supaya kalaupun ada teman-teman kita yang malas untuk beribadah, mereka mau kita libatkan diri kita untuk mengajak mereka untuk mau beribadah kepada Tuhan, ya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita untuk menjadi pemberita Injil, ya. Maka adik-adik, marilah kita di dalam kehidupan kita tidak ada lagi rasa takut untuk kita memberitakan Injil. Percaya, yakinilah, ya, bahwa kita pun diberikan roh yang sama untuk memberitakan Injil, ya. Untuk diberikan keberanian untuk memberitakan Injil. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat untuk kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada saat ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sudah perdengarkan bagi kami. Selain kami dituntut untuk bertekun di dalam doa, tapi kami juga diajak untuk terlibat dalam pemberitaan Injil. Terima kasih Tuhan, tolong adik-adik semua yang ada untuk mereka terlibat dalam pemberitaan Injil. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuja nama Bapa. Berkati semua adik-adik yang ada dalam masa-masa liburan atau juga masa dalam masuki sekolah nanti. Biar mereka juga dapat terus masuk dan memberikan yang terbaik. Masa depan mereka juga ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuja nama Bapa. Dan berkatilah semua orang tua mereka pun diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Dadah, sampai ketemu lagi ya.